saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini mari tolong saudara sekalian semua berlindung dalam kuasa darah Yesus, karena kita mau membicarakan tentang kuasa kegelapan, kuasa iblis. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami berlindung kuasa darah Yesus. Lindungi semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Lindungi juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, karena kami mau membuka kedok kuasa iblis yang selalu membawa kami untuk menjadi budaknya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9. Matius 4 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin. Saudara sekalian, tujuan iblis inilah bawa kita sampai pada pangkat yang tertinggi, jabatan tertinggi, kemudian membawa kita menjadi orang yang kaya raya. Sesudah itu dia buat apa? Dia suruh kita sembah dia. Oleh sebab itu, mari kita hari ini bertekad bulat berlindung dalam kuasa darah Yesus dalam keadaan apa saja. Mari kita berlindung dalam kuasa darah Yesus supaya hidup kita aman. Nah, mari kita lihat perbandingannya saudara sekalian, kitab Wahyu pasal 21. Ini harus kita buat perbandingan dari firman Tuhan ini. Wahyu pasal 21, perhatikan baik-baik. Ayat 21 ayat 10. Wahyu 21 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Kota yang kudus itu Yerusalem turun dari surga dari Allah. Oh, luar biasa. Jadi Roh Kudus membawa kita, saudara sekalian, ke gunung yang tinggi, dan dari sana kita melihat apa?
Yerusalem baru, melihat langit dan bumi yang baru, melihat segala sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah baca terus itu tadi ayat tadi, saya ingin baca untuk kita. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya yang sama seperti permata yang paling indah. Katanya, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Yaspis itu adalah berlian putih. Oh saudara sekalian, jangan lupa Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus bisa membuat engkau berpangkat sangat tinggi, membuat engkau bisa menduduki jabatan yang sangat tinggi, membuat engkau bisa menjadi kaya raya. Tetapi dari sana engkau apa? Punya pikiran, otakmu, sarafmu, mindsetmu selalu berpikir bagaimana menolong gereja, bagaimana menolong orang-orang percaya, bagaimana caranya mendirikan panti jompo, panti asuhan untuk menolong anak-anak orang percaya yang yatim piatu, yang mengalami kesulitan. Pikirannya ialah untuk menolong gereja, saudara sekalian. Tidak lain daripada itu. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini, mari kita pilih yang diangkat oleh Roh Kudus tadi, roh ke atas, dan kita melihat segala kemuliaan Tuhan, kemuliaan gerejanya, melihat kemuliaan surga. Tadi apa katanya? Dalam Injil Matius, melihat segala kemegahan dunia ini. Nah, itu iblis yang bawa saudara sekalian. Melihat segala kemegahan dunia ini. Jadi mari sekarang kita minta kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan Yesus sendiri untuk membawa kita naik ke puncak, dan dari sana kita melihat segala kemuliaan Tuhan bagi kita. Jangan mau dibawa oleh iblis untuk kemudian melihat segala kemegahan dunia ini, karena dia mau membawa saudara keluar daripada koridor gerejanya, koridor orang percaya. Ya, kalau saudara dibawa oleh iblis naik ke gunung yang tinggi, saudara sampai kepada puncak kekuasaan, puncak pangkat dan jabatan, kekayaan yang luar biasa, dia naik contohnya. Pertama, engkau pasti sudah tidak sempat ke gereja. Kedua, engkau sudah malas membaca Alkitab. Hati-hati saudara sekalian, hati-hati. Dan saudara kemudian sudah tidak akrab lagi dengan Alkitab. Itu contoh yang paling jelas bahwa yang bawa saudara naik ke atas itu adalah iblis. Berhati-hatilah, cepat keluar dari sana supaya saudara mengalami kemenangan daripada Tuhan, dan beralih Roh Kudus yang membawa saudara naik ke atas gunung yang tinggi. Ya. Di sana engkau melihat kemuliaan Tuhan. Melihat Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi engkau melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Saudara makin rajin apa? Menyanyi dan menyembah Tuhan. Saudara semakin rajin pergi ke persekutuan doa. Saudara sekalian, pernah saudara mendengar itu salah seorang presiden dari Amerika Serikat, saudara sekalian, yang sekarang sudah meninggal, apa? Sampai sudah jadi presiden pun dia masih mengajar sekolah minggu. Oh, luar biasa saudara sekalian. Sungguh luar biasa. Bagaimana orang ini begitu rupa punya kerinduan besar untuk memberkati orang dan tidak merasa hina saudara sekalian untuk mengajar sekolah minggu. Dia presiden saudara sekalian di negara adidaya. Nah, saya berharap bahwa saudara-saudara sekalian, baik saudara kepala daerah, baik saudara kepala di tingkat tertentu dalam perusahaan dan lain-lain, saudara masih sedia untuk melayani Tuhan,
berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Itu artinya sudah dibawa naik ke puncak oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah untuk mengalaminya Tuhan, sehingga oleh anugerah Tuhan kami dibawa naik ke puncak oleh Roh Kudus. Dan dari sana kami melihat kemuliaan Tuhan. Dan dari sana kami semakin rajin lagi berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Menjadi saksi-Mu kemana-mana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.